Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Bapak Ibu sekalian di kelas Sadar Bisnis. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga Bapak Ibu selalu berkelimpahan sehat, berkelimpahan kemakmuran, berkah dan barokah atas ridhonya. Sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, pada kesempatan ini di kelas Sadar Bisnis ini saya akan memberikan sebuah gambaran terhadap sebuah pilihan hidup Bapak Ibu. Ya, sebuah pilihan hidup. Ya. Sebuah pilihan hidup. Mari kita pelajari Bapak Ibu, ya. Mari kita renungi bersama Bapak Ibu. Nah, ini ada sebuah data yang diambil oleh lembaga survei, ya, Limra dan Pacific Financial Service. Kondisi 100 orang pada saat memasuki usia pensiun. Kondisi 100 orang pada saat memasuki usia pensiun. 1 orang kaya, ya, 4 orang keuangannya mandiri, 5 orang masih bekerja keras, 12 orang bangkrut dan turun gaya hidup, 29 orang sudah meninggal dunia, dan ternyata 49 orang bergantung kepada anak, bergantung pada sumbangan orang lain, dan tinggal di panti jompo. Bapak Ibu, jika kita melihat data ini, tentu Bapak Ibu ingin yang nomor 1, ya, yang 1 orang, ya, atau minimalnya Bapak Ibu di 4 orang, ya, orang yang 4, yaitu keuangan mandiri Bapak Ibu. Nah, maka Bapak Ibu, kita sudah belajar bersama di kelas Sadar Kaya, dan kita sudah belajar bagaimana seorang pipo membangun atau seorang pipo membangun kebebasan waktu dan kebebasan finansialnya. Maka pada kesempatan ini Bapak Ibu, mari kita renungi, Bapak Ibu ingin yang mana, ya. Tentu ingin yang 1% atau 1 orang atau 4 orang, ya Bapak Ibu, ya. Ya, silahkan Bapak Ibu direnungi, ya, nggak perlu dijawab Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tentu ingin pensiun, ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu ingin pensiun di usia berapa? Ingin pensiun di usia senja seperti ini Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu ingin pensiun muda, bahagia dan sejahtera Bapak Ibu? Nah, oke. Kalau kita berbicara pensiun Bapak Ibu, ini ada, ya, ada yang umur 30 sudah pensiun, ada yang 60, ya, baru pensiun. Pensiun itu bukan masalah umur, tapi sebenarnya pensiun adalah masalah ini Bapak Ibu, ketersediaan dana pensiun. Ya. Jadi mau umur berapapun, kalau umur 30 kemudian dananya sudah ada, ya bisa pensiun Bapak Ibu. Nah, yang jadi masalah itu umur 60 dananya nggak ada Bapak Ibu. Nah, orang bekerja untuk mencari uang. Kalau uangnya sudah ada tiap bulan, apa perlu bekerja lagi untuk mencari uang Bapak Ibu? Ya, tentu tidak perlu kerja mencari uang. Nah, terus kalau kayak begitu gimana bekerjanya? Ya, bekerja untuk kepentingan sosial, mengabdikan ilmu, ya, atau bisa juga bekerja lagi tapi bekerjanya adalah membangun aset Bapak Ibu. Ada 3 pilihan menjalani hidup Bapak Ibu, ya. Yang pertama adalah kerja sementara, ya, 2-5 tahun, kemudian pensiun sejahtera. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, bekerja mencari nafkah, ya, biasanya 30-35 tahun lamanya, kemudian pensiun, dan ini pensiunnya biasa saja Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, ya, bekerja 35-70 tahun, ya, mencari nafkah. Biasanya dia adalah seorang karyawan, kemudian setelah pensiun dia buka usaha kecil-kecilan atau biasanya juga bertani. Nah, ini biasanya kerjanya sampai akhir hayat Bapak Ibu. Ya, oke. Saya pertegas kembali Bapak Ibu, ya. Orang yang bekerja 2-5 tahun atau bekerja sementara, ya, kemudian pensiun sejahtera. Nah,
Ini biasanya masih muda Bapak Ibu, karena kerjanya sementara ya, kerjanya tidak butuh waktu lama. Nah, ini pekerjaannya adalah bekerja membangun aset. Nah, hasilnya adalah pasif income. Semakin banyak, semakin sejahtera, punya banyak waktu dan punya banyak uang. Nah, ini luar biasa sekali Bapak Ibu ya, bekerja sementara 2 hingga 5 tahun, pensiun sejahtera. Ya, penghasilannya pasif income. Kemudian yang kedua ya, kerja mencari nafkah ya selama 30 hingga 35 tahun, kemudian dia pensiun. Nah, biasanya Bapak Ibu ya, karena lama waktunya atau umurnya dihabiskan untuk bekerja ya, umumnya dia sudah tidak muda lagi. Karena umumnya sudah tidak muda lagi ya, usianya ya, penghasilannya semakin sedikit. Nah, jika masih mampu bekerja lagi ya, kadang dia bekerja, akhirnya bekerja hingga akhir hayat Bapak Ibu, dan pola kerjanya diulang ya. Namun umur sudah tua, jadi ya namanya umur sudah tua otomatis tidak terlalu produktif ya, tidak terlalu produktif. Nah, bekerja mencari nafkah hingga akhir hayat ini tentu Bapak Ibu ya, dia tidak punya waktu luang ya. Hidupnya hanya untuk bekerja, semboyannya adalah waktu adalah uang. Padahal waktu terbatas, artinya uangnya juga terbatas. Bekerja tidak membangun sistem, artinya semuanya itu serba dikerjakan sendiri. Pola pikir bawah sadar orang kebanyakan berpikir ya, tidak mungkin, apa iya kerja 2-5 tahun kok bisa pensiun sejahtera. Nah, ini kerja apa ini ya? Kerjanya apa kok 2 hingga 5 tahun kok bisa pensiun ya? Kerjanya apa gitu. Nah, mengapa kebanyakan dari kita berpikir mustahil Bapak Ibu, bahwa kerja 2 hingga 5 tahun kemudian pensiun sejahtera ya, atau istilahnya adalah sudah memiliki ketersediaan dana ya. Nah, karena sejak kecil kita ini selalu diarahkan apa? Sekolah, habis sekolah bekerja, kemudian terima gaji bulanan ya. Sekolah lagi, dengan sekolah lagi ya, naik jabatan, terus pensiun. Nah, bekerja selama 35 tahun. Nah, ini biasanya dari kecil yang kita pahami yang namanya pensiun ya 35 tahun kerja baru pensiun Bapak Ibu. Nah, hal yang dikatakan lazim di masyarakat apa? Ya udah umum, ini lumrah ya. Apa? Sekolah, bekerja, sekolah lagi, nanti naik pangkat, sekolah lagi, naik jabatan, terus pensiun. Ya, ini lazim Bapak Ibu ya, pada umumnya begitu. Dan hal itu dianggap membanggakan, padahal ya sebenarnya yang diharapkan kan hasil ya, bukan jabatan, bukan apa ya, tapi yang diharapkan adalah hasil. Nah, kebanyakan dari mereka terjebak dalam lingkaran life map kemiskinan ya. Life map miskin itu apa? Satu ya, sudah merasa bekerja keras bertahun-tahun, penghasilannya segitu-gitu saja. Kemudian yang kedua, sudah berpenghasilan besar bertahun-tahun ya, tabungannya atau asetnya begitu-begitu saja. Dan justru beban kewajiban semakin besar. Nah, siapa yang bekerja keras bertahun-tahun penghasilan segitu-gitu aja? Ya, ini biasanya mereka yang bekerja dengan mengandalkan tenaga dan pikiran ya. Nah, ini siapa yang bekerja keras bertahun-tahun penghasilan segitu-gitu saja? Mereka yang bekerja dengan mengandalkan tenaga dan pekerjaan-pekerjaan rutin yang bersifat administratif ya, dengan penghasilan biasanya ya 2 juta hingga 5 juta. Nah, jika mereka menyerah begitu saja tanpa pernah berhasrat merubah nasib ya, tanpa berhasrat merubah, mau belajar, mau membuka diri ya, maka selamanya akan berada pada keadaan miskin seumur hidupnya. Ini ya, sudah berpenghasilan besar bertahun-tahun tapi tabungannya atau asetnya begitu-begitu saja, dan justru beban kewajiban ya, bebannya malah justru meningkat, bebannya justru semakin besar ya, disebabkan karena hutang konsumtif ya. Dengan bekerja gajinya di atas 10 juta ya tiap tahun ya, tapi tiap bulan habis untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup ya. Semakin lama semakin banyak beban hutang untuk membeli barang-barang yang justru
menambah beban dan mengakibatkan pengeluaran ekstra. Nah ini Bapak Ibu ya, karena gajinya udah tinggi, akhirnya dia kredit mobil ya, kredit rumah ya, dan justru itu menjadi beban Bapak Ibu, mengakibatkan pengeluaran lebih besar lagi. Ya ini ya, rumah, mobil, kredit ya, justru ini ya bisa menjadi apa? Penghisap uang kita Bapak Ibu ya, penghisap uang kita. Nah sekarang Anda ada di kondisi nomor berapa Bapak Ibu ya? Ya silahkan Bapak Ibu pilih ya, dan ingin kondisi nomor berapa ya, dan ingin kondisi ke nomor berapa, silahkan Bapak Ibu ya. Oke, jika Anda memilih nomor 1, bekerja cukup 5 tahun ya, kemudian pensiun, memiliki ketersediaan dana untuk memenuhi gaya hidup Bapak Ibu ya, Bapak Ibu harus mau melakukan perubahan mindset sukses ya, mindset sadar kaya. Nah Bapak Ibu beruntung ya, Bapak Ibu sudah melewati kelas sadar kaya. Oke, karena pola pikir yang selama ini Anda yakini adalah yang membawa ke kondisi Anda sekarang ini ya, bekerja 35 tahun kemudian pensiun ya, kalau masih tidak sakit ya, bekerja lagi, terus bekerja lagi hingga akhirnya sampai akhir hayat hidupnya untuk bekerja Bapak Ibu. Nah semua berasal dari pikiran Bapak Ibu ya, pikiran kemudian menghasilkan sebuah rencana, dari rencana kemudian tindakan ya, dari tindakan ini kemudian membentuk sebuah kebiasaan, dari kebiasaan ini adalah karakter, dan karakter inilah akhirnya membentuk nasib Bapak Ibu ya. Nah sekarang, kondisi sekarang Bapak Ibu ya, ini adalah hasil dari 5 sampai 20 tahun yang lalu Bapak Ibu. 5 sampai 20 tahun yang lalu membentuk kondisi Anda sekarang, atau menjadi nasib Anda sekarang. Nah, apa 5 sampai 20 tahun yang lalu yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu sekalian? Yang ada dalam pikiran Bapak Ibu adalah bekerja keras mencari uang, ya kan? Nah, kalau udah kayak gini, sampai kapan Bapak Ibu akan terus bekerja keras mencari uang? Bekerja kerasnya Bapak Ibu sudah benar, mencari uangnya yang kurang benar Bapak Ibu. Nah, karena itu sekarang ya, jika Anda ingin berpikir santai, bekerja keras, membangun aset ya, uang tidak perlu dicari, uang datang sendiri Bapak Ibu, maka Bapak Ibu harus bekerja cukup 2 hingga 5 tahun ya, bekerja ya dengan pikiran yang sadar kaya ya, membangun aset, maka Bapak Ibu hidupnya akan pensiun sejahtera. Kalau mau kerja ya kerja sosial, pengabdian, atau kerja lagi dengan cara membangun aset lagi Bapak Ibu. Nah ini, nah mindset seseorang menentukan mentalitas dalam menjalani kehidupan. Maka apapun pekerjaan Anda, apapun profesi Anda, mindset sukses itu harus Anda miliki, sehingga Anda punya mentalitas yang berbeda dari kebanyakan orang. Nah, beliau adalah Bapak DRS Moh Asanto Ali ya, mentor saya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Anda sudah memiliki mindset sadar kaya yang benar ya, berada di kuadran yang tepat ya, kuadran kanan passive income, maka Anda pasti menjadi seorang miliarder Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, Anda memilih yang mana? Anda memilih yang mana Bapak Ibu? Pensiun dengan usia yang sudah senja ya, atau Bapak Ibu memilih pensiun dengan sejahtera dengan waktu yang singkat Bapak Ibu, 2 hingga 5 tahun saja. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Ini adalah masalah pilihan ya, kita untuk merubah kehidupan yang lebih baik. Semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan pencerahan, sehingga Bapak Ibu bisa memilih atas pilihan hidup Anda dengan bekerja sementara atau bekerja 2 hingga 5 tahun dan hidup dengan pensiun dengan sejahtera Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.